pantang. Oh, iya iya iya, masalah. Jazakallah, Bu. Ya, boleh bergabung. Ya, pantang. Sekarang kan kalau kita kondisi sedang wabah seperti ini, Iya, ketika PCA memang andalannya kan kalau nggak handphone, menggunakan aplikasi Meet seperti ini atau Zoom. iya. Tapi beberapa memang calon-calon prospek kita itu mereka belum paham tentang aplikasi ini kan Pak. Iya, Jadi iya. saya biasanya mengandalkan WhatsApp. Apakah materi tadi, PCA tadi, yang bahasanya, bahasa kunciannya itu apa yang tadi Bapak sampaikan untuk untuk serval, untuk HC, saya tuangkan dalam bentuk gambar Oh, yang iya iya. semenarik mungkin. Lalu saya share itu entah itu di WA Story atau di Instagram atau Facebook. Kalau kayak gitu gimana Pak? Iya betul, Bu. Jadi karena sekarang musim Atur nuhun. pandemi gitu kan. Terus kita harus ikut aturan pemerintah juga gitu kan. Nah, kita jangan mati gaya dalam PCA ini. Tetap Bu, kontennya seperti kita home sharing offline, tetapi kita kemas dalam bentuk tulisan atau gambar Bu, atau dalam bentuk ini audio atau video. Nah, itu begitu caranya. Atau langsung telepon langsung, Bu. Kalau dalam hal pembinaan juga bisa gitu kan. Atau Ibu bikin broadcast, ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Saya pun sekarang melakukan seperti itu. Dan ini salah satunya kan ini kenapa lewat Google Meeting ini adalah bentuk salah satu bentuk ini. Bentuk pembinaan ya dengan mitra-mitra ya. Dan alhamdulillah Ibu juga bisa gabung walaupun bukan mitra saya terbuka silahkan gitu kan. Nah, ini adalah salah satu bentuk saya ini melakukan pembinaan jarak jauh. Makanya ada yang dari Padang kan ini, ada yang dari Cianjur Selatan, ada yang dari Bandung, ada yang dari Cimahi gitu kan. Nah, inilah manfaatkan Ibu media digital ini. Karena kalau kita sekarang jangankan musim pandemi seperti sekarang, tidak musim pandemi pun kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman sekarang ini akan tertinggal, Bu. Karena sekarang eranya digital, eranya komputerisasi. Jadi kita umat Islam pun harus cepat beradaptasi dengan era digital ini. Ya, gitu Bu ya. Ya, siap pantang, hatur nuhun. Ya. Saya tadi pagi pun sudah nelepon Pak, Bu, ini dari Sukabumi ngobrolin. Jadi saya itu follow up. Bagaimana mitra? Apakah mitra ini konsumen saja atau sambil berbisnis? Ya, kalau konsumen saja, saya cekoki terus dengan produk tok. Tadi pagi itu saya sampai begini Bu, telepon-teleponin. Pak, biar Bapak yakin ya konsumsi kopi sepelnya, boleh saya jelaskan tentang manfaat dan pengalaman orang lain pakai kopi sepel gitu Bu. Nah, di kopi sepel ini Pak kopinya insya Allah kopi robusta, pH-nya 6,8. Terus di kopi sepel ini mengandung ya sedatif alami, morfin alami untuk menenangkan saraf. Apalagi kalau Bapak sering bekerja dengan menggunakan otak bukan fisik gitu kan. Nah, ini butuh satu herbal yang merelekkan otak kita. Yaitu ada mengkudu. Belum mengkudu ini bagus untuk apa? Orang yang kecanduan merokok pengen berhenti. Tinggal diseduh nanti campurkan dengan apa? Campurkan dengan mengkudu. Nah, seperti itu Bu. Ya. Follow up-nya kalau konsumen mitra kita hanya pakai saja, tidak ngomong-ngomongin. Saya terus terang kepada mitra yang tidak antusias untuk berbisnis, tidak ngomong-ngomong bisnis, tapi saya telepon atau broadcast tentang manfaat produk, tentang kandungan produk, biar konsumen kita tetap ya harus diikat jadi mitra, pakai produk itu terus menerus. Contohnya ya saya sudah sampaikan, ada namanya kepala sekolah SMK Negeri 2 Cilaku, namanya Pak Iwan Ridwansyah. Ada kepala sekolah SMK Negeri 1 SMK PP, namanya Pak Sutarja. Itu sampai saat ini pakai terus produk Bu. Tapi beliau tidak mengembangkan bisnis, hanya pakai saja. Tetap saya follow up biar beliau pakai terus. Makanya alhamdulillah contoh Pak Sutarja itu kepala sekolah SMK 1 Pagelaran. Waktu saya masih tugas dinas di SMK Pagelaran. Nah, beliau itu mulai mengkonsumsi herbal HN itu gara-gara mulut saya.
ngomong-ngomongin manfaat produk. Beliau pindah kepala sekolahnya ke SMK Negeri 2 Cilaku, tetap aja pakai produk HNI. Beliau pindah ke SMK PP, tetap pakai produk HNI sampai pensiun, Bu. Tetap produk dipakai. Nah, itulah contoh memfollow up ya mitra kita yang hanya pakai saja. Ya, sehingga nanti tadi ya sudah pangkat kita ini tinggi. Contoh misalkan Ibu pangkatnya apa, Bu? SM, Pak. SM. Contoh Ibu tadi kalau pangkatnya SM senior manager gitu kan? Sebentar saya cari dulu yang senior manager. Nah, ini udah ada. Nah, ini kan pangkat tinggi, pangkatnya senior manager, tapi tidak melompong, Bu, tidak kosong. Ya, jadi di paradigma sukses pangkat tinggi, betul, karena pangkat tinggi ini akan menampung ya bonus dari perusahaan lebih besar menampungnya. Tapi kalau omsetnya kosong, nggak akan apa yang mau ditampungnya, ya omset. Omset itu adalah produk-produk yang dipakai oleh mitra-mitra kita, yaitu konsumen kita. Tapi kalau Ibu tadi, mitra-mitra Ibu kan ada senior manager. Ada berapa, Bu, mitranya? Sekitar berapa? Dari satu manajer, ya kira-kira berapa aja lah, Bu. Teguh misalkan mitra IPA, saya punya senior manager, punya mitra sekitar 100 misalkan. Oh, manajer, saya senior manager, 4 manajer, sekitar ada 50 mitra. Tuh, 50 mitra, pakai ini, Bu. Pakai PGH semuanya. PGH sedikit tuh. Ini dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, sampai 50 orang. Tuh PGH saja. Terus kalau mitra ibunya Ibu cekoki, pakai lagi sabun, nambah lagi. Tuh gitu, Bu. Mitra Ibu yang 50 itu pakai juga apanya? Ya, yang lebih banyak lagi susu kambingnya. Tambah banyak. Tuh, jadi Ibu pangkat senior manager, bonusnya pun keren, sesuai dengan pangkatnya. Karena apa? Karena mitranya di follow up. Di follow up-nya itu berdua. Apakah mitra kita hanya konsumen saja atau mitra kitanya berbisnis? Kalau mitra kitanya berbisnis, follow up-nya dengan support system. Cara kerja benar harus begini-begini. Nah gitu, Bu. Nah sekarang saya sedang home sharing, sedang memfollow up mitra-mitra saya. Dan Ibu, walaupun bukan mitra saya, tentang bisnis ini, Bu. Ya. Jadi Ibu harus paham kenapa pangkat harus tinggi. Kenapa omset harus besar. Paham ya, Bu ya? Ya, paham, Pak. Baik. Siap. Ya. Siap action. Amin. Silakan lagi. Sebentar, Bu, ini yang di FB minta kamera belakang. Mohon maaf teman-teman yang di FB ya, ini dadakan. Ini sudah banyak yang gabung juga. Sip. Begini ya teman-teman yang di FB. Ya, silakan, ada yang mau bertanya lagi? Jadi sekali lagi materinya adalah cara kerja benar, produk talk yang simple. Ya, yang bisa membuat konsumen ya hijrah produk ke produk HNI ya, hasil daripada atau korban ya PCA kita para konsumen wajib diikat jadi mitra ya, karena kita sedang berbisnis. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Kang Agus, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Silakan, Kang Rusmana mau bertanya. Ya, Pak Jamal mau bertanya kayaknya. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Jamal? Tadi mengenai cara kerja benar tadi, Pak ya. Ya. Berarti kan ini perlu penguasaan dari produk ya? Iya, betul. Ini harus penguasaan produk, Pak Jamal. Ya. Terus kan dalam hal ini berarti produknya pun karena produk HNI banyak gitu ya. Iya. Nah,
Ini tidak perlu semua kita kuasai gitu kan. Saya juga nggak menguasai semuanya, Pak Jamal. Iya. Iya, Ya, hanya ya kan. beberapa. Iya, hanya produk-produk bestseller. Di acara ini kita cukup beberapa produk saja gitu kan, seperti itu. Iya, Mohon ini aja saran baik, baik, atau baik. tanggapannya tentang. Iya, ini terus terang saya buka rahasia, saya nggak hafal semua produk Pak Jamal dan teman-teman semuanya. Iya, dan dari produk yang bestseller pun nggak hafal semuanya, tapi hanya clue-cluenya saja itu pun, dan saya ulang-ulang. Terus-terusan diulang-ulang, diulang-ulang. Kenapa? Karena ya kita lihat kan masyarakat Indonesia kurang seneng baca ya. Makanya dengan cara irasional pun kadang-kadang terpengaruhi otak bawah sadarnya. Lihat iklan aja ya, tidak ditelusuri misalkan manfaatnya, kandungan produknya, banyak yang percaya. Nah, makanya saya ini clue-cluenya saja. Kayak tadi yang saya sampaikan di kopi Sepel ini, ya, apakah saya menyampaikan manfaat mengkudu semuanya? Enggak. Coba lihat manfaat mengkudu di buku support system. Di fitoterapi ya, di fitoterapi itu ya, di bab itu. Mengkudu itu banyak manfaatnya. Tapi saya cuma menjelaskan ya, bahwa di kopi Sepel ini ada ya sedatif alami, ada morfin alami gitu kan, yaitu mengkudu untuk menenangkan saraf. Hanya begitu aja Pak Jamal. Terus saya sampaikan, coba Pak Jamal di artikel-artikel tentang Habbatus Sauda, penelitian-penelitiannya. Wah, habis waktu. Saya cuma di kopi Sepel ini ngomongin di sini ada raja obat. Ya, obat untuk segala penyakit. Sabda Rasulullah, Habbatus Sauda itu mengandung obat untuk semua jenis penyakit kecuali kematian. Nah, di sini ada Habbatus Saudahnya. Nah, begitu Pak ininya. Produk yang biasa saya sampaikan kepada konsumen. Apalagi kita di pengajian-pengajian atau kita di arisan cuma 10 menit waktunya. Kalau kita menjelaskan tentang misalkan tentang jahe saja manfaatnya, wah habis gitu kan. Ya, tapi intinya sekali lagi teman-teman, bagaimana produk talk kita ini menyampaikan produk-produk HNI ini ya bisa mempengaruhi otak bawah sadar orang sehingga tertarik untuk pakai, tertarik untuk hijrah. Gitu ya Pak? Iya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya lagi tentang. Ini Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi ketinggalan propolis tuh di kopi HC, apa manfaatnya Pak? Di kopi HC, propolis itu untuk daya tahan tubuh bagus, Umi. Untuk imunitas tubuh. Orang yang punya daya tahan tubuh jarang sakit. Orang yang daya tahan tubuhnya jelek sering sakit, gitu aja Bu. Belum ada di kopi HC ada untuk imunitas tubuh yang lain, yaitu enzim kualitas tinggi, yaitu madu. Nah, kenapa Rasulullah dalam sejarah sakitnya 2 kali, daya tahan tubuhnya bagus? Karena konsumsi enzim kualitas tinggi tiap pagi, yaitu madu, ada di kopi HC. Nah gitu Umi. Banyak pokoknya, intinya begini Umi. Kalau mau membicarakan tentang propolis silahkan, cuma ambil aja satu kata kunci, nggak usah banyak-banyak. Karena manfaat propolis pun banyak, manfaat madu banyak. Atau mau misalkan mempengaruhi otak bawah sadar dengan madu. Madu itu adalah departemennya usus. Itu kan yang melindungi organ usus. Zaman Rasulullah ada yang sakit perut, dikasih madu. Datang lagi kepada Rasulullah, tambah sakit, kasih lagi madu. Semakin sakit, kasih lagi madu. Nah itu kata kunci itu. Ya, nggak usah terlalu banyak insya Allah. Baik, ada lagi? Ini Pak, bentar. Ya, silakan. Selama ini, Umi teh sok ngadugikeun kalau Sepel itu untuk merawat ginjal dan usus, kalau HC untuk merawat jantung dan paru-paru. Salah nggak Pak? Betul banget. Karena di ginjal untuk Sepel ada daun sendok meluruhkan air kencing. Untuk mah bagus karena kopinya kata staf
ya penanggung jawab kualitas produk kopi di PT Herba Salam. Kopinya kopi Robusta, pH-nya 6,8. Bagus untuk lambung, aman insya Allah. Belum ada kayu anginnya, Umi. Di kopi HC ada bagus untuk jantung, pernapasan. Karena untuk pernapasan paru-paru ada susu kambing. Untuk jantungnya ada Habatus Sauda. Habatus Sauda bagus untuk jantung insya Allah. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Teman-teman, karena ini produk TOK ini sangat urgent sekali, sangat penting sekali dalam bisnis HNI. Karena ini kerjaan kita kan sehari-harinya. Ya. Assalamualaikum, ini Pak ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan Pak Eka dari Cianjur Selatan. Ini kan saya jujur merasa kedul ya Pak di dalam follow up dan PCA. Ya jangan males lah. Justru itu ya kuncinya. Sebenarnya tinggal hilangkan malesnya, insya Allah sukses. Jadi yang ditanyakannya ini, kalau omset kemungkinan menurun, apakah ada kebijaksanaan dari peraturan yang sebelumnya untuk yang 4 bulan itu gitu Pak? Yang stokis, DC. Oh itu ya, omset menurun gitu kan? Ini yang berhak menjawabnya pihak manajemen Pak. Nanti saya tanyakan lagi ya. Iya. Kalau menurut saya mestinya nggak menurun. Harusnya naik terus Pak. Ya, asal Pak Encep lakukan terus kerjaan pebisnis HNI, yaitu cerita dan cerita gitu kan. Siap. Ya. Iya, mudah kok Pak Encep, cerita itu nggak berat, nggak kayak kita mengangkat beras di karung gitu kan. Ya. Putus aja urat malunya. Dilihat dari waktu sebelumnya, ya alhamdulillah masih bisa gitu untuk 4 bulan itu, karena memang pembelanjaan juga lebih dari itu gitu. Alhamdulillah. Untuk mengantisipasi gitu kan di musim sekarang ini. Gitu. Iya. Ya udah, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Baik teman-teman ya, ini saya sampaikan kenapa kemampuan produk TOK, kemampuan cerita harus teman-teman mahirkan. Sampai tadi orang banyak yang tertarik dengan cerita kita. Karena mitra HNI sedunia belum 3.500.000. Ini satu dunia ya, belum 3.500.000. Ya. Sementara kemarin pada saat giat kan, para LED ada narasumber yang pertama menyebutkan penduduk Indonesia itu, kalau saya kan dulu nyebutin 264 juta 2017, ternyata sekarang 267 juta mitra HNI penduduk Indonesia. Sementara penduduk mitra HNI sedunia belum 3.500.000 saya lihat. Berarti masih ada peluangnya ini 262 juta ya, kurang lebih 262 juta lebih lah. Nah ini kan cerita kita ini ke sini sasarannya ya. Masa teman-teman nggak melihat peluang ini? Masa teman-teman nggak melihat angka-angka ini? Kata siapa mitra HNI sudah banyak? Sedikit sekali. Belum 3.600.000 itu sedunia. Asal teman-teman tekun, ulet, sabar, ya insya Allah teman-teman. Kalau teman-teman, aduh Pak sudah banyak mitra HNI, bohong. Aduh Pak sudah di sana, bohong. Tetangga kita juga belum di ini, CRT juga belum ada yang kenal semuanya. Nah itulah teman-teman. Ya, kenapa ya ini kemampuan bercerita produk TOK itu sangat ini. Ya sangat bermanfaat sekali dalam bisnis ini. Karena kita bintang iklan. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Kang Agus, ada yang mau bertanya lagi Kang Agus? Karena sekarang sesinya tanya jawab ya, biar ini lebih komunikatif.
Padang, silahkan mau bertanya. Silakan dari Padang yang mau bertanya. Pak Hari dan teman-teman dari Padang silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya silakan Kang Rusmana. Iya Pak, ini aja sih Pak, motivasi biar enggak turun semangat naik buat PCA itu aja sih Pak. Soalnya yang harus rasakan emang seperti itu, lagi semangatnya kalau lagi turun ya drop nggak mau sama sekali gitu Pak. Oh iya. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kang Rusmana, ya makanya biar kita bergerak terus ya. Sekali lagi biar kita bergerak terus ya. Banyak sih yang bisa membuat kita bergerak. Salah satunya tadi Kang Rusmana harus membangun mimpi-mimpi. Ya, misalkan punya anak masih kecil-kecil, masih besar, masih perlu biaya yang sangat besar gitu kan. Terus sekarang misalkan lapangan pekerjaan semakin sulit. Banyak yang di PHK, banyak yang gulung tikar. Makanya itu harus menjadi penyemangat ya, macannya lah Kang Rusmana ya, walaupun sudah mau lemas, mikir lagi, ingat lagi anak. Atau Kang Rusmana punya hutang besar gitu kan, terlilit hutang ya, ke sana kemari karena ingin lunas ya. Kang Rusmana bergerak terus, semangat terus berbisnisnya, ceritanya kan mudah sebenarnya ceritanya ya, masalahnya adalah di mental kita. Nah nanti pas Kang Rusmana mau berhenti, ingat lagi, waduh saya hutang, aduh ternyata hutang ini ya salah satunya adalah ya menghalangi ya, pahala jihad pun terhalangi oleh hutang. Nah ini salah satu macan saya, kenapa saya bergerak terus sampai sekarang pun walaupun sudah begini ya, segera mengadakan home sharing online. Walaupun saya kurang gaptek, belajar terus, nanya-nanya bagaimana cara buka Zoom, bagaimana cara Google Meeting. Bahkan tadi ada yang namanya sudah ada 4 aplikasi saya ini, nanya terus. Dan salah satunya yang paling mudah dipelajari oleh mitra-mitra ini tentang Google Meeting. Ya, langsung klik, langsung nyambungkan, betul Kang Rusmana? Ya, betul. Nah, itu Kang Rusmana. Jadi salah satu mimpi salah satu kenapa saya bergerak terus karena saya banyak hutang. Alhamdulillah bulan kemarin ya, bulan April sudah melunasi hutang 105 juta Kang Rusmana ke bank yang harus dicicil selama 10 tahun. Bulan ini alhamdulillah sudah melunasi lagi 40 juta. Bulan sebelumnya bulan Februari sudah melunasi cicilan tanah yang 1 miliar. Gitu Kang Rusmana. Jadi kalau itu ditanamkan di dalam diri kita bergerak terus. Sekarang apalagi yang menyebabkan kita semakin bergerak, selalu pengen sukses gitu kan. Banyak orang-orang yang tidak mampu. Sekarang ini Kang Rusmana kalau tahu ke WA saja itu banyak masuk proposal. Ini minta bantuan, ini minta bantuan, ini minta bantuan, ini minta bantuan. Terus begitu. Ya. Nah inilah salah satunya. Yang keduanya, motivasinya motivasi langit Kang Rusmana. Ya kita sedang berjuang, kita sedang berjihad di muka bumi ini. Profesi Kang Rusmana sebagai kepala rumah tangga, saya sebagai kepala rumah tangga, ya sedang berjihad, berjuang, ya menafkahi keluarga kita. Dan ingat, bekal berjuang berjihad itu adalah amwal dan angpus. Harta banyak, tubuh harus sehat. Amwal itu, harta itu Allah simpan di pintu-pintu bisnis, di pintu-pintu niaga, bukan pintu-pintu kerja. Makanya saya semangat terus bisnis. Dan salah satunya kita bisnis HNI. Cara bisnis HNI itu mudah banget. Ngomong, cerita apa? Cerita PGH. Cerita apa? PGH. Cerita apa? PGH. Cerita apa? PGH. Terus aja begitu. Mohon maaf ya, agak keras-keras sedikit. Biar Kang Rusmananya iya. Semangat gitu kan. Iya kan? Ya. Kang Rusmana kan tahu saya ceritanya tentang PGH terus, tentang susu kambing terus. Betul kan? Iya, betul. Itu lagi diulang-ulang. Iya. Saya juga dulu kerja saya sebagai guru olahraga.
Kang Rusmana salah satunya kan pernah jadi murid saya 3 tahun. Seminggu sekali olahraga dengan Tang Setiawan, betul? Tiap ketemu pergangan dulu, nih pergangan. Minggu depan gitu lagi, terus sampai 3 tahun. Betul? Nah, kerjaan kita sekarang pebisnis saya nih ngomong lagi, cerita lagi. Cerita susu kambing, cerita kopi HC, cerita kopi Sepel, cerita PGH, cerita sabun, cerita lagi, gitu kerjaan kita. Tanamkan di otak bawah sadar Kang Rusmana sebagai pebisnis HNI. Nikmati itu. Alhamdulillah kemarin omset katanya bulan Maret BC Cianjur juga terbesar se-Indonesia. Wah, ada cerita-cerita Kang Rusmana. Baik, silakan lagi teman-teman. Yang mau nanya. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya Kang Agus? Ya, cukup kayaknya, Pak. Ya, baik teman-teman ya. Jadi materi sebagai kesimpulan, yang materi hari ini adalah produk talk yang simple, yang mudah dipahami, yang bisa mencekoki otak bawah sadar para lawan bicara kita, baik secara perorangan, PCA, atau misalkan home sharing banyak orang. Ya, teman-teman, ya, akan semakin mahir ceritanya kalau teman-teman semakin sering. Nanti teman-teman akan menemukan pola sendiri. Ya, karena setiap manusia nggak ada yang sempurna, tapi setiap manusia punya potensi, punya kelebihan masing-masing. Insya Allah kalau teman-teman itu gali, lewat PCA akan menemukan polanya. Sehingga nanti PCA itu menjadi sebuah aktivitas yang menyenangkan. Ya, sudah refleks otak kita ini, ketemu orang cerita lagi, ketemu orang cerita lagi. Itu kesimpulannya. Nah, dari PCA ini teman-teman akan ada korban. Yaitu namanya konsumen. Korban PCA yaitu konsumen. Ingat, ikat jadi mitra. Ya, karena kalau diikat jadi mitra akan berefek kepada pangkat tinggi dan omset besar. Karena paradigma sukses di HNI cuma 3. Cara kerja benar, pangkat tinggi, omset besar. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Beli durian dari Pak Garsi, cukup sekian. Terima kasih. Ya, pohon terus tumbuh ke atas, diterpa angin semakin kencang. Waktu yang diberikan sangat terbatas. Mohon maaf atas perkataan yang lancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kang Agus silakan ditutup dengan doa akhir majelis. Ya, terima kasih Pak atas ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sahabat semua, kita ini teman kita di Insya Allah besok kita sambung lagi di acara home sharing berikutnya dengan yang sangat sekali. Nah, diusahakan ini menyusul ya. Baik, kita tutup saja dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Hamdika sagala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman yang di FB ya. Jadi mohon maaf. Ini saya sedang belajar home sharing online gitu kan. Baru 4 kali tiba-tiba terputus ya, karena saya belum tahu gitu kan. Ini cara membuat schedule-nya gitu kan. Ya, kemarin alhamdulillah kami home sharing lintas jaringan ya, bisa lancar, dan sekarang saya mencoba lagi, alhamdulillah sudah bisa mandiri insya Allah. Jadi teman-teman yang di FB pun bisa melakukan dengan hal yang sama ya, dan insya Allah nanti saya akan umumkan ada acara home sharing berikutnya. Cuma materinya ya saya sampaikan. Yang pertama kemarin adalah tentang
pangkat besar dan omset tinggi efek daripada cara kerja benar. Nah, sekarang pertemuan kedua ini sudah mulai dirinci teman-teman, yaitu cara kerja benar dulu ya. Jadi bukan omset besar dulu ya, bukan pangkat tinggi dulu ya, tapi saya memulainya dari cara kerja benar dulu. Cara kerja benar itu adalah PCA. Nah, tadi salah satu isi dari PCA itu ya teman-teman ya, produk topnya harus sangat menarik banget sampai mempengaruhi otak bawah sadar orang, sampai orang itu tertarik dengan produk HNI ya. Makanya teman-teman kuasai ya manfaat produk itu, clue-cluenya gak usah terlalu panjang ya, terlalu lama gitu kan ya. Seperti tadi contoh saya teman-teman ya tentang kopi kopi sepel kan, ada mengkudu ya, terus ada kayu angin kan di sana, terus ada kulit manggis ya, terus ada jahenya, terus ada habatus saudahnya, terus ada daun sendoknya, terus ada kopinya. Nah, saya coba kalau teman-teman kalau ngomongin mengkudu, waduh, panjang banget ya artikel-artikel tentang mengkudu, atau tentang habatus saudah, atau tentang jahe. Tapi saya pegang clue-nya di kopi kopi sepel. Kenapa? Ibu, kenapa kita harus konsumsi kopi sepel? Karena di kopi sepel ini kopinya kopi robusta, pH-nya 6,8. Sudah mendekati netral, aman untuk mah. Tuh, jadi orang yang punya penyakit mah pun, aduh, alhamdulillah, berarti aman untuk yang mah. Gitu, teman-teman. Itu hanya di kopinya. Sekarang menginjak ke apa? Ke jahe. Nggak usah banyak-banyak. Terus ibu, di jahe ini ada minuman ahli surga. Ya, di kopi sepel ini ada minuman ahli surga, yaitu jahe. Ya, dalam Quran surat Al-Insan, minuman ahli surga adalah jahe. Jahe itu sebagai bioenergi. Wah, kalau ibu sudah minum kopi sepel, ya sudah lemes, minum kopi sepel terasa bertenaga lagi karena ada jahe gitu. Nah, itulah teman-teman ya tentang produk tok itu ya. Dan ini teman-teman silakan duplikasikan ke mitra-mitra, dampingi mitra-mitranya dengan sabar. Insya Allah teman-teman omsetnya ya sekali lagi ya bisa terus-terusan tumbuh. Itu yang saya rasakan ya. Sampai hari kemarin aja teman-teman, hari Jumat, sampai waktu home sharing itu sudah terjual produk kami di BC 48 juta lebih. Sudah hampir 50 juta jam 10 lebih. Hari ini pun teman-teman sudah di angka, sudah mau insya Allah kalau tidak salah sudah di angka 50 jutaan. Sehari teman-teman. Ya, setiap yang datang ke BC saya follow up. Kalau yang pakai saja saya follow up. Kalau ada yang pakai pasta gigi, Bu, biar ibu tambah yakin ya pakai pasta gigi herbalnya, saya boleh menyampaikan tentang manfaat pasta gigi ini. Oh boleh Pak, gak lama-lama ya Bu, 1-2 menit Bu. Pasta gigi ini striknya hijau, itu menandakan alami, mengandung sodium floret, tidak mengandung deterjen, makanya gak ada busanya. Nah seperti itu teman-teman cara memfollow up-nya. Akhirnya orang yang sudah pakai, sudah beli lagi, pakai lagi. Nah itu tadi ya isi home sharingnya. Mohon maaf ya, tadi terlambat yang di FB karena saya sedang Google Meeting, terlambat siaran langsungnya. Cuma barusan mengulang sedikit ya tentang produk tok ini. Nah yang terakhir teman-teman ya tadi ya, sesudah konsumen ya, korban PCA, korban home sharing harus diikat menjadi mitra. Ya, kenapa? Karena akan berefek kepada pangkat tinggi dan omset besar. Gitu kan ya. Tidak cukup pangkat tinggi saja ya. Kenapa pangkat harus tinggi? Karena pangkat tinggi ini contoh menyediakan wadah ya. Wadah menampung bonus lebih besar daripada ini. Nah, gini. Tapi kalau tidak beromset, nanti wadahnya kosong, nggak ada bonusnya. Makanya banyak eksekutif direktur nggak ada bonusnya. Ada yang senior manager bonusnya kecil. Ada yang manajer bonusnya kecil, kalah sama yang agen biasa. Karena tidak memahami tentang omset besarnya. Omset besar itu adalah produknya dipakai. Contoh sekali lagi nih yang di FB ya. Ini ada yang pangkatnya manajer.
pangkatnya manajer. Tapi mitranya semuanya nggak pakai produknya. Dari mana bonusnya? Kosong. Tapi kalau manajer omsetnya besar, ada mitra, misalkan mitranya itu kan konsumen, itu saya bilang mitra. Mitra itu konsumen. Contoh ada mitranya berapa? 30 orang. Seorang manajer itu ada mitra 30 orang. Pakai pasta gigi. Tuh, ada kan? Ada bonusnya, omsetnya gitu kan. Pakai lagi yang 30 orang itu pasta gigi. Seorang, 2 orang. Sedikit kan pasta gigi itu ya. Bonusnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai 30. Tuh, karena ada omsetnya, dipakai. Sekarang yang 30 orang itu pakai lagi sabun. Karena di follow up oleh teman-teman, pakai terus. Agak nambah lagi. Gitu teman-teman. Apalagi yang mitra teman-teman yang 30 orang itu ya, karena teman-teman manajer sudah punya 30 orang, pakai lagi apa namanya? Kopi sepel. Oh, agak banyak. Wis. Nah, gitu ya. Itu disebut dengan pangkat tinggi omsetnya besar. Jangan sampai pangkat tinggi omsetnya 0, atau sebalik, omset ada ya pangkatnya ya sedikit kecil, pangkatnya cuma agen biasa. Itu teman-teman ya, sekali lagi ya, tentang pentingnya memahami tentang paradigma sukses bagi seorang pebisnis ya, khususnya pebisnis HNI ya. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Beli durian dari Pagarsi. Cukup sekian, terima kasih. Burung merpati makan rambutan. Rambutan dimakan gadis. Maksud hati ingin melanjutkan. Apa daya, waktunya habis. Siapa kita? HNI. Siapa kita? HNI. HNI, sukses, sukses, sukses. HNI, sukses, sukses, sukses. Siapa yang sukses? Entang Setiawan. Siapa yang sukses? Entang Setiawan. Mau sukses? Gesit dong. Mau sukses? Gesit dong. Caranya PCA Action. HS senang bila aku sedang HS, maka aku harus senang. 1, 2, 3, 4. Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaika. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.